Halo semua, selamat datang di Eka Transporter, dan pada episode kali ini saya akan mengunjungi salah satu pameran yang udah lama banget sih ini nggak saya kunjungin, udah hampir setahun atau 2 tahun ya. Setahun nggak ya? Setahun, soalnya saya skip di tahun 2024-nya gitu. Pameran ini diadakan di hall, yaitu di SBSD. SBSD udah tahu dong pasti di mod itu pameran apa. Seperti apa perjalanan saya kali ini? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Kita sekarang udah di stasiun Bojonggede, kita langsung masuk aja nih KRL. Banget ya. Nah, ini buat kalian yang berangkat dari Bogor ke Bojonggede atau dari mau ke Jakarta Kota atau mau ke event di SBSD itu, bisa nih naik kereta api Red Line atau Bogor Line menuju ke stasiun Jakarta Kota Guduk, transit di Manggarai kayak gitu.
Oke, kita udah sampai di stasiun Manggarai. Kita turun tadi dari kereta api Ratland ya, dari Bogor ke Jakarta Kota. Sekarang kita lanjut naik kereta dari Manggarai ke Tanah Abang. BTW Tanah Abang udah update banget ya, katanya udah ganti ini ya, ganti apa namanya, ganti apa nih keretanya. Ayo guys, kita naik kereta ini menuju ke Tanah Abang. Ini keretanya entah dari Cikarang atau Bekasi. Itu nanti transit di Manggarai. Udah transit di Manggarai, kita lanjut naik kereta ini. Rame. Kayaknya berangkat dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Tanah Abang. Ini buat kalian yang naik dari Cikarang Bekasi bisa langsung aja nih naik kereta KRL ini menuju ke stasiun Tanah Abang kayak gitu. Informasikan kembali saat ini Anda berada di nomor dengan tujuan akhir stasiun Angke. Hanya sampai stasiun lagi jika kami terdiri dari sebuah kereta pertama dan kereta terakhir kami khususkan bagi buah dan wanita. Pesan kereta hemat, kalau gunanya tiap hari. Stasiun Tanah Abang. Tanah Abang Station. Pintu ke dalam pintu semua dengan area ramah jenis kereta. Anda juga akan menggunakan syator Biong-Biong stasiun transit Tanah Abang. Dengan soal gerak dengan kereta diinformasikan kembali. Saat ini Anda berada di nomor lain dengan Oke, buka guys. Kayaknya udah buka. Ini ada di celah peron. Gede banget. Sampahnya gede banget segini. Mantep bah. Sepatu kalian harus kuat ya guys. Oke, kita mau transit ke jalur 4 atau 5. Oh, 5 sama 6 dah. Ini. Nah, buat kalian yang dari Cikarang ataupun dari mana? Dari Bogor yang tadi transit dari Manggarai, itu turunnya di sini di stasiun Tanah Abang. Nanti kita lanjut dari stasiun Tanah Abang itu menuju ke stasiun entah Cisauk atau stasiun Rawabuntu kayak gitu. Kan di sana nanti ada apa ya? Nanti lihat aja. Kita udah berangkat lagi deh. Bagus ya stasiunnya. Nah, ini kita udah keluar dari, bukan keluar sih, kita udah naik di lantai 2 stasiun Tanah Abang. Nah, harusnya di sini nih
Ini pertemuan antara JPM sama yang di JPM yang dulu existing sama yang di jalur bangunan baru. Tuh JPM-nya di sana. Yang tempat turunnya. Sekarang kita mau ke jalur Rangkas. Kalian bisa milih di jalur Rangkas, Parung Panjang, terserah. Yang penting itu semuanya sampai ke Cisauk ataupun Rawabuntu kayak gitu guys. Nah ini kita lagi cek ini. Oh ini ada KRL nih sini. Ini KRL jalur 56 doang ya. Itu yang menuju ke Rangkas. Kalau arah sebaliknya itu biasanya berhenti di jalur 3 kayak gitu. Nah itu harus wajib kosong karena nggak boleh dinaikin, nggak boleh ada penumpang kalau di jalur 3 ini gitu. Sama ya. Sini. Tidak berfokus satu rangkaian. Silakan yang berhenti dari eskalatornya langsung berjalan ke depan, tidak berhenti depan tangga eskalator. Silakan langsung berjalan ke depan, tidak berhenti di depan tangga eskalator. Oh my guys, usaha lagi nih kita buat naik KRL ini. Lagi pas posisinya sih pas sore sih jadinya naik pas orang pulang kerja. Ramai banget coy. Bangunan lama stasiun Tanah Abang masih ada nih, masih existing, tapi nggak bisa buat naik turun kalau yang dari arah Karet, dari Karet menuju ke Duri Angke itu nggak bisa karena jalurnya di sana, ada di sana. Nah kalau jalur nomor 2 ini, kalau misalkan dari dari Duri Angke itu bisa turun di sini, nanti naik ke sini ke tangga, nanti ke sana, ke situ. Terus kalau misalkan kalian turun dari Rangkas nih, dari Rangkas sama dari Palmerah, dari Cisauk, itu turunnya di jalur sini nih, di jalur 3. Jadi wajib turun di sini semua, harus kosong, nggak boleh ada orang. Jadi nanti keretanya kosong, langsung langsir ke sana, nanti baru masuk ke jalur 4 sini kayak gitu. Ini contohnya nih, ini KRL nih, JR 2542 nih, baru datang dari Rangkas atau Parung Panjang. Ini baru masuk ke jalur Tanah Abang. Oke, wajib kosong nih guys, nggak boleh ada penumpang sekalipun. Pintunya udah ditutup, kita lihat dia bakal ngarah kemana nih. Tuh, keretanya berangkat ke sana tuh. Ini yang dari Rangkas ataupun Parung Panjang. KRT Simpang guys. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
stasiun Cicauk. Kalau saya mohon maaf ya. Kita sambil nunggu. Oh, panjang nih. Oke, kita udah keluar di stasiun Cisauk ya. Nanti kita akan cari grab aja kali ya. Enggak. Nih, ini ada rute dari bus BSD Link, bisa naik ini juga nanti ke SBSD. Ada Demaja, Vanya Park, Davani sama Greenwich Park. Nah, jalannya ke sana tuh, ke apa ini, jembatan penghubung antara stasiun Cisauk dengan terminal intermoda BSD gitu. Mungkin ya kalau jalan di sini ya paling 5 menit lah, kayak kita dari apa transit di apa namanya, halte Kebayoran yang koridor 8 tuh ke halte Langit yang ada di, aduh lupa aku namanya, pokoknya halte Langit dah. Nanti saya cantumin di penjelasan di ini, di caption di sini ya, subtitle aja. Subtitle gitu, lupa aku apa ya, Kebayoran ke itulah pokoknya, lupa aku rutenya, udah lama nggak kesana sih. Oke, kita jalan di sini, nanti mungkin kalau udah sampai ujung baru kita lihat apakah ada shuttle yang menuju ke SBSD. Kita tunggu aja. Ya, ini area tadi yang jembatan ini kita udah sampai di terminal intermoda BSD. Bagi kalian yang pengen sholat atau mungkin sholat dulu nih, kebetulan udah maghrib nih ya, ini bisa turun dulu. Nah, lewat lift itu atau turun dari tangga itu ya, turun tangga itu. Terus nanti dari turun tangga itu nanti di bawah ada musola kayak gitu guys. Ini kita sampai nih. Tapi di mana pintu masuknya? Masa ke sana sih? Gak mungkin dong. Kita mana nih guys? Kejauhan tadi. Ke mana ya? Bisa ada mobil. Oh, ini lewat mobil guys. Salah mana ya? Oh, sini guys. Kita lewatnya ke sini amat ya. Ini kita udah di foodcourtnya, cuman saya nggak tahu nih kalau berapa ya. Ini masih ramai banget. Nanti kita lewatin hallnya dulu. Masuk di dalam pameran dan
Ya, kali ini saya ada di mana? Kali ini saya ada di sini. Gias 2025. Kita bakal ke hall 11. Ini bakal ketemu sama 4 karoseri ini. Adi Putro, Laksana, New Armada, sama Tentrem. Let's go. Nah, ini di apa? Di Gias 2025 ini karoseri nggak di sini ya. Biasanya di booth 1, 2, 3 ini kebetulan nih nggak ada, nih kosong. Ini cuman truk tekan ini sekarang di sini nih. Ada Nissan, ada UD atau Nissan, Isuzu, Mitsubishi Fuso sama Hino. Kita ke sini dulu. Nah, nanti kita bakal ke hall satunya. Ini kita lihat ya. Nah, ini nih ada hall 11 nih, hall tambahan. Di sini itu untuk karoseri ada di sini semua ya. Laksana, New Armada, Adi Putro sama Tentrem. Jadi kita bakal fokus di booth truk dulu. Habis itu baru ke booth karoseri 44 ini. Mungkin nggak begitu banyak sih reviewnya kayak. Soalnya nggak beda banget sama 2 tahun sebelumnya ya, yang di Gias 2023 yang kemarin saya videokan seperti itu. Kali ini saya mau ke hall 1, langsung ke booth truk ya. Kita mau lihat apa aja sih yang ada di booth truk itu. Isinya ada apa aja guys. Ini kebetulan ini lagi rame-ramenya nih sini. Ini ada booth GAC, Audi di sana, Citroen, terus ini Mercy. Kita langsung ke hall 1 dulu. Agak capek ya, soalnya di ujung-ujung, karoserinya di ujung sana, di ujung ke sana. Sedangkan ke booth truk tuh di sana semua. Lumayan guys buat jalan sebenarnya. Tapi kita bisa skip saja. Gitu. Ya, semoga saya ngisi voice overnya nggak sebanyak yang tahun lalu. Banyak banget. Kacau. Udah mana itu yang ketiga copyright lagi. Kacau banget ya. Oke, kita langsung ke hall 1 aja yuk. Bisa nih lewat sini pokoknya. Oke, akhirnya kita sampai di hall 1 nih. Kebetulan di hallnya tempat para truk nih di sini. Kebetulan ini ada Hino nih, Hino di sini ada berbagai truknya dari Hino 136 MLR sama ini yang paling saya cari nih, Hino Bus Series RM260 ABS. Ini buatan karoseri Tentrem. Ini Avante ya, Avante apa ini nggak tahu nih, kita lihat aja. Nih Avante new model, ini Grand Captain. Kayaknya Grand Captain aku pernah lihat ini dulu waktu yang di Gias 2023, sempat saya review yang di karoseri Tentrem di video saya. Ini yang Grand Captain ya berarti ya, bukan yang Avante apa sebagainya ya. Oh, Avante guys, tetap Avante.
Tuh, Avante H8. Avante H8. Kalau kemarin yang di Gias 2023 itu Avante H9. Sama juga Grand Captain, tapi ini enggak, ini sasisnya pakai punya Hino kayak gitu. Dan desain lampunya futuristik ya guys. Terdapat 4 lampu di lampu depan disertai dengan LED yang cukup wow, fresh banget sih ini. Apalagi dibalut dengan warna biru khas namanya pariwisata ya guys. Itu pasti bakal keren banget. Inilah bus merek Hino RM280 dengan bodi balutan Avante H8 karoseri tentrem. Oke, kita coba masuk yuk. Isi mas. Ini bagasinya guys. Bagasinya gede banget, ini buat motor bisa nih. Satu bawa buat pengiriman motor kayak gitu. Ini ininya di bawah, ininya supirnya di bawah, di sini sama apa ini namanya yang biasanya pramugari, kalau kayak gitu bisa di sini semua. Kursinya kayak gini. Segini kan? Legroomnya segini. Ini dengar-dengar sih katanya buat pariwisata ini. Kalau yang saya lihat, yang dengar-dengar ini katanya buat pariwisata. Ini soldnya ini ke Bagong, ke PO Bagong ya. Nih terusnya kayak gini ya. Terus ini untuk tinggiku segini ya lumayan lah. Terus ini buat taruh botol. Ini buat taruh kantong ajaib lah. Ini nggak bisa diturunin ya? Bentar. Harusnya bisa coy. Oh di sini. Enak sendiri nggak? Bentar guys. Nih, ini ternyata buat yang ini tadi tombol ini ternyata buat nyandarin kursinya. Ini kayak gini nyandarnya. Paling nyandarnya segini nih. Tuh. Segini lah. Kayak gitu. Cuman ini aku nggak tahu nih. Masih balik lagi. Terus yang ininya nih aku nggak tahu nih gimana caranya. Nggak ada ini kan. Ada tombolnya harusnya. Di mana ya? Ini bisa ternyata guys. Di sini apa? Ininya di sini. Kayaknya di sini sama dah. Ini sama. Sama aja guys. Ini gini tuh. Tarik dulu, terus ditekan gitu. Nah, bisa lepas gitu. Ini ya di atas nih. Ada kayak tombol apa ini nggak tahu nih. Nggak ada, nggak bisa. Ini buat AC nih kayak gini nih. Tuh 1,2. Ini buat lampu nyala nyala. Ini juga nyala gitu. Ini buat lampu. Hampir sama sih kayak yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu sih kursinya. Nanti kita coba yang di depan sana. Ini dia kursi paling depan nih kayak gini nih. Enak banget. Ini apa nih? Oh, sampah. Kayak gini nih bisa tidur ya. Kayak gini ya dijual buat pariwisata. Terus ini bisa enggak. Sorry. Nah, bisa bertahan kayak gini. Enak nih.
kayak gini nih enak nih. Terus mana ya tombolnya? Oh di sini tombolnya nih buat naikin ya. Nah ini bisa dinaikin kayak gini nih. Ini ya aku bilang buat guru-guru wali murid mungkin ya mau tidur di sini. Ngawasin anaknya lagi pariwisata gitu, enak kali gitu ya. Ya, gitu guys. Oke, kita keluar ya. Kita cari bis yang lain di buat karsel yang lain. Di bagasinya segini nih, bisa buat motor nih segini sama bagasi yang buat ini mesinnya di sini belakang ya. Oke. Kita lanjut ke booth lainnya. Kemana ya? Booth show dulu kali ya, itu ada bis tuh di sana. Kita lihat bis apa di sana yuk. Ya ini ada bis center. Ini punyanya Trans Batam ya. Rutenya Trans Batam ini. Ini katanya bisnya ramah difabel. Kita lihat coba ke dalamnya yuk. Nih, mau kayak gini. Ini kayaknya ya persis kayak yang tahun lalu tuh, tahun 2023. Jadi bisnya buatan apa? Karoserinya dibuat pakai desainnya si Bagong ya. Jadi dibuat kayak gini nih, persis juga yang Trans Jatim juga tuh punya Bagong juga. Ini karoserinya dibuat di Tentrem ya. Nah, ini buat ya angkutan dalam kota lumayan lah. Selain itu kelebihannya mungkin yang berbeda tuh di sini nih. Ini buat difabel enak nih, buat naik turun. Ini buat apa? Naik turun orang disabilitas itu yang bawa kursi roda dan sebagainya itu bisa nih lewatnya lewat sini nanti dimasukin sini gitu, bisa nih nanti duduknya tinggal di sini gitu. Nanti kalau misalkan untuk berhenti itu harusnya ada tombolnya sih di sini, nggak tahu deh tombol, masa tombolnya di sini doang ya, masa dipencet di sini doang ya, kan kasihan banget ya. Harusnya ada tombol sih di sini, mungkin itu bisa jadi pertimbangan lagi kalau misalkan ada orang difabel naik Transum ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tombol untuk berhentinya nanti biar supirnya ngeh, oh yang penumpang difabelnya baru mau berhenti kayak gitu. Selain dilengkapi rem pada pintu belakang untuk memudahkan akses difabel, bus ini juga dibalut dengan bodi karoseri Tentrem Triple Velocity dengan sasis Mitsubishi Fuso FE84G BCN Euro 4. Bus ini akan memperkuat armada Trans Batam yaitu di koridor 5 untuk rute Jodoh sampai ke BTC, koridor 6 Piayu sampai ke BTC, dan koridor 7 dari Nongsa sampai ke BTC. Dan akan dikembangkan rutenya menuju ke Bandara Internasional Hang Nadim yang ada di Batam. Oke, setelah ke Hino sama Mitsubishi, kita sebenarnya mau ke Nissan sih, tapi Nissan adanya truk doang. Berarti yang terakhir nih kalau bis di sini di booth truk ya, itu kita ke Isuzu nih. Yuk kita ke sana. Ini dia bus Transjakarta merek Isuzu. Ini karoserinya saya nggak tahu ya dari mana ya, tapi kayaknya tadi CBU kayaknya Liling Indonesia
Ini katanya mau ke apa? Ke sentra, mau dioperasikan oleh SGI atau Sentra Glosia Indonesia kayak gitu. Ini nanti kita coba masuk sana ya. Ini kayak mirip kayak Jewadian Mitra ya, JDM ya. Hampir mirip kayaknya. Dulu kayaknya waktu itu itu Mitsubishi guys. Yang 2023 itu di Mitsubishi kalau nggak salah. Koreksi kalau salah ya. Saya belum lihat videonya lagi. Oke, kita coba masuk ya. Oke, kita coba masuk dulu. Kayak apa? Ini tappingnya beda nih. Tappingnya beda nih. Ini pakai tap-in yang terbaru dari PT Transjakarta ya. Di sini ada rutenya. Ini sekilas mirip kayak yang punyanya Jewadian Mitra, yaitu yang sekarang beroperasi di Blok M Cipedak. Kalau nggak salah ya, saya lupa rutenya. Nah kayak gini nih. Ini persis kok, persis. Ini kursinya di sini 2, di sininya 1 kayak gini. Terus di belakang ini buat pintu pembuka low deck, maksudnya high entry atau high deck. Kalau misalkan ada masuk ke halte BRT, nah itu bisa lewat sini nanti, di lewat belakang kayak gitu. Nah selain itu kalau mau ke depan nih, oh sama guys. Lewatnya sini juga nih. Di sini juga ada pintu daruratnya. Lebih ada pintu daruratnya sekarang. Kalau dulu tuh nggak ada. Dulu tuh nggak ada pintu daruratnya yang dulu. Atau mungkin aku agak kurang ngeh kali ya mungkin pas pintu daruratnya itu. Mungkin kayak gitu untuk bis Mini Trans punya SGI ya. Bus medium di booth Isuzu ini adalah Isuzu Elf 071 dengan bodi karoseri dari Li-Ling Indonesia. Bus Mini Trans milik operator Sentra Glosia Indonesia ini bisa kalian temui di rute 6N dari Blok M ke Ragunan via Kemang dan 9H dari Cipedak ke Pasar Minggu. Oke, cukup ya. Untuk semua karoseri yang di truk ini udah kita review ya, bis-bisnya dari Isuzu tadi yang sana. Terus ada bus dari bus yang punya Hino sama bis punya Trans Batam yang dari punya Mitsubishi. Kita lanjut langsung aja ke booth yang di hall 11. Itu terdapat dulu waktu yang 2023 itu boothnya masih cuma 3 karoserinya, yaitu dari karoseri Adi Putro, karoseri Laksana sama karoseri Tentrem. Sekarang nambah 1 pemain baru, yaitu dari karoseri New Armada. Nah, kita lihat ini perkembangan dari keempat booth ini. Apakah ada yang baru dari rilisan merek atau produk dari 4 karoseri ini? Mari kita lihat. Oke, kali ini kita udah sampai di ujung hall ya. Kali ini kita mau fokus ke 4 karoseri itu, yaitu Adi Putro, Laksana, Tentrem, dan yang terbaru yaitu New Armada. Tepatnya di mana? Di hall 11. Hall gadungan sih sebenarnya. Oke, kita masuk di hall 11. Ini adalah hall tambahan yang ada di Gias 2025 ini. SBSD itu menampung ada 10 hall ya. 10 hall yang di dalam. Nah, ini kebetulan ini hall di luar atau tambahan dari pameran Gaikindo International Auto Show 2025, yaitu Gias 2005 gitu. Kita coba menuju ke yang keluar booth karoseri mana ya? Tapi bentar, ada apa itu? Wih, ini nih bis yang gue cari.
Oh, di sini ternyata. Di sini, guys. Ini dia bis yang saya cari-cari di luar. Nih, punya Laksana nih. Ini sold to M-Trans. Ya, setidaknya saya nggak sadar di sana ada tentrem, tapi tentrem H8 kayak ya. Ini Grand Captain juga, sama seperti yang tadi di Truk Hino ya. Hampir sama sih harusnya sama sih. Ini nggak bisa diakses soalnya mobilnya tutup. Kita coba akses yang di sini aja nih. Ini ada mobil Laksana. Laksana apa ini? Laksana yang XHD ya, XDD. XDD kayaknya. Ini yang 4 meter ini, yang custom ini kayaknya. Ini yang kemarin custom buat M-Trans. Ini kayaknya permintaan dari M-Transnya itu buat di custom kayak gini bentukannya. Kita coba masuk yuk. Ya, di sini ada nih guys. Ini namanya Laksana, bodinya Legacy SR3 Neo DD Ultimate. Nah, ini yang lebih tinggi dari yang apa DD Laksana yang lainnya kayak gitu. Jadi gitu. Kita coba yuk. Kita masuk. Kita coba masuk yuk. Bentar. Isi. Oh, toiletnya di sini guys. Di atas nih mah. Ini toiletnya kayak gini. Oh, ini dibuat kayak flasher biar nggak dikira bisa buang air besar kali. Ini coba ke atas ya. Oke, di atas kayak gini guys. Bentukannya agak nambah. Untuk tinggi saya yang 172 harus nunduk, sama aja sih. Nah, kita coba kesini ya. Misi Pak. Ya, di sini nih. Oke, coba kita coba naik taksinya ya. Nah, wih, empuk guys. Empuk guys. Di sini ada AC-nya nih. Ini buat pengaturan AC di sini ya. Ini nggak tahu buat apa ya. Tombol lampu di sini sih. Oh ya, lampu nih. Ini lampu. Ini nggak tahu buat apa ya. Nggak tahu dah buat apa. Bingung. Nah, di sini juga ada kantong Doraemonnya. Cuman ini kayaknya lebih jauh dari yang bus yang sebelumnya. Kayaknya nih kalau ini akap lumayan sih M-Trans buat akap kayak gini. Lega bro. Ini saya yakin ini harganya pasti mahal, setara eksekutif kereta api. Tapi lebih nyaman ini. Roasting terus. Oke, ini kita coba leg rest ya. Ini bisa ditaruh sini. Nggak goyang ya. Kalau misalkan ada goncangan nggak goyang nih. Ini bisa ditaruh, sandal taruh. Biasanya taruh bawah nih kayak gini. Nah, taruh bawah gini. Terus taruh sini kakinya. Wah, nyaman sekali bro. Seperti di rumah. Ini kayak gini jendelanya ini untuk ini nggak ada kursi apa ininya ya, nomor urut kursinya nggak ada di sini, nggak kelihatan kayak mungkin gitu kan.
sini 21 guys. Kita turunnya. Kita coba nih. Oh, dalam ini sekat gitu ya. Oke, yang ini udah nih, kita langsung lanjut ke dalam. Kita coba cari. Kita udah masuk di booth karoseri. Aduh, kita harus diain upload dulu nih buat beli. Oke, kita udah sampai di booth karoseri ya. Ini ada di karoseri Adi Puto nih di sini. Ya. Ini Adi Putro nih, di sini Adi Putro, di J+5 nya, terus nih Adi Putro nih, terus sini ya. Nah, yang ini adalah apa ini? Laksana ya? Ya ini punyanya Laksana. Oh, sampai sana tuh. Terus di sini ada Laksana lagi. Tentrem ya, benar. Salah kayaknya. Oh iya, Tentrem, sorry. Ini Tentrem. Tentrem, ini Laksana. Kebalik anjir. Nah, yang di sana ini dia pemain baru kita. Anjay. Ini dia pemain baru kita ini. Buset, kan di sana semua. Aduh, motornya jauh banget. Tapi jujur ya, kondisi di tenda hajatan kali ini anjay. Ini dingin ya guys. Nggak begitu panas banget. Nggak panas banget kan sebenarnya. Dingin nih di sini. Nah, ini nih. Ini dia pemain baru kita. Ini dari New Armada. Nah, di sini nih. Ini ada New Armada R25, cuman sayangnya udah mungkin karena udah jam 9 kali ya, jadinya udah keburu ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam ya untuk review. Mungkin reviewnya bisa di YouTuber lain. Ini saya cuma menunjukkan apa yang ada di Gias kali ini ya. Ini ada R25 punyanya Volvo ini yang bakal rilisan baru ini dengan lampu LED-nya kayak seperti ini ya. Saya nggak dinyalain hari ini ya, mungkin karena sudah mau tutup kali. Kita lanjut ke booth selanjutnya aja kayaknya. Ini yang versi DD-nya ya. Nah, yang ini Adi Putro. Keluarin but undek-undek. Ini masih sama sebenarnya, J+5. Variannya masih ya seperti inilah. Kalau cuman yang itu kayaknya lebih ceper tuh. Apa karena enggak, Mercy coy. Hampir sama kayak yang waktu 2023 atau 2024, hampir sama sih. Enggak beda jauh sebenarnya. Sejauh ini cuman yang membeda itu cuman di R25. Sisanya kalau aku bilang hampir sama seperti yang tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Bis-bisnya itu nggak jauh beda kata gue gitu. Oh, ini yang di yang ini yang custom, sorry, itu yang punyanya Rosalia Indo yang DD ini. DD doang nih. Nah, kalau yang ini tuh body tipe Legacy yang Neo Switch Class. Yang ini yang Neo Switch Class punyanya soal tuh ke Putra Pelangi. Cuman ya itu tadi karena udah ditutup ya, jadi udah jam 9 saya cuman review dari luarnya saja mungkin ya. Jadi tidak bisa review ke dalam gitu. Nah, ini dia. Ini yang kemarin custom kalau nggak salah ya, yang Laksana ini.
Ini Laksana Custom yang kemarin apa namanya, ini yang ke Rosalia Indah, ini yang customan kayak gini ya. Nah ini Avante Avante 02, ini yang versi double decknya. Ini kita coba lihat ya di dalamnya. Review kok nggak banyak nih sebenarnya. Ini yang di kursinya, terus itu yang di dalam nih, ini kursi kelas spesial ya, first classnya, sama yang di belakang tuh ada kursi buat apa namanya, medium kelasnya, sleeper kelasnya kayak gitu. Kita coba masuk ya. Reviewnya cepet ya, sorry ya, saya terlalu siang sini. Nah ini udah, ini kamar mandinya di sini. Nah, coba ya kayak gini, bagus ya, cuman toiletnya kayak gitu. Ini buat mini table. Oke. Ini kursinya nih kayak gini nih. Ya hampir sama kayak yang 2023 lah, 21. Kursinya kayak gini. Tapi ini lebih lega. Tantrum tuh pasti gitu deh. Pasti lebih tempat duduknya lebih lega gitu loh. Makanya tuh pasti lebih lega. Beda sama yang karoseri Laksana atau karoseri Adiputro mungkin. Itu berbeda ya gitu. Kesimpulan untuk bis Kiosk di tahun 2025 ini, saya menyoroti nggak begitu banyak berubah ya, kecuali ada yang baru dari New Armada itu R25, lampunya bagus tuh, cuma saya nggak sempet untuk review di dalamnya ya, karena keterbatasan waktu ya. Mungkin bisa kalian nonton di reviewer lain. Ini juga karena review mendadak. Itu aja untuk episode kali ini, review bisnya mungkin tidak lengkap, mohon maaf ya, karena keterbatasan saya tidak begitu banyak yang di review. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Eka Transporter pamit, sampai jumpa di video dan vlog berikutnya. Bye bye, salam transportasi.